Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Tadris Matematika 6D yang beranggotakan Tika Sania Nursabila, Rizka Nadifatul Aliyah, Rizka Rizky Rahmadani, Yuki Chandra Dewi. Pada video kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai analisis korelasi yang mencakup korelasi produk momen, korelasi rank Spearman, serta korelasi data kualitatif. Yang pertama, korelasi produk momen. Metode korelasi produk momen dari Pearson digunakan apabila pengukuran kuantitatif secara eksak dapat dilakukan. Kegunaan dari metode korelasi produk momen ini antara lain yang pertama, menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan Y. Dan yang kedua, menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Untuk rumus dari korelasi produk momen ada dua. Yang pertama, R sama dengan sigma XI dikali YI dibagi akar dari sigma XI kuadrat dikali akar dari sigma YI kuadrat. Nah, perlu digarisbawahi bahwa dalam rumus pertama ini yang kita gunakan adalah XI, bukan X besar. Tapi yang kita gunakan di sini adalah X kecil. Nah, untuk mencari X kecil ini, rumusnya adalah X besar dikurangi X bar atau rata-rata. Serta Y kecil sama dengan Y besar dikurangi Y bar atau rata-rata. Kemudian, untuk rumus yang kedua yakni R sama dengan N dikali sigma X dikali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, kalau pada rumus yang kedua, ini kita menggunakan X besar atau Y besar. Jadi nanti data yang ada bisa langsung kita masukkan ke dalam perhitungan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Direktur pemasaran sebuah perusahaan ingin mengetahui tingkat hubungan dan sumbangan biaya iklan terhadap hasil penjualan. Nah, di sini kita misalkan bahwa X, kita menggunakan simbol huruf kapital ya. X sama dengan biaya iklan dalam puluhan juta rupiah, Y sama dengan hasil penjualan dalam puluhan juta rupiah. Dan dari data tersebut, ditunjukkan nilai-nilai kedua variabel tersebut adalah biaya iklan atau X sebesar 2, 5, 7, 9, 12, 13, 15, dan 17. Serta hasil penjualan atau Y sama dengan 3, 7, 9, 12, 15, 16, 20, 22. Dari data tersebut, bantulah direktur pemasaran menentukan tingkat hubungan dan sumbangan biaya iklan terhadap hasil penjualan. Untuk penyelesaian, kita masukkan data-datanya tadi, nilai X-nya, ini kemudian Y-nya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan rumus yang pertama, maka kita perlu mencari X kecil. Nah, X kecil tadi rumusnya adalah X besar dikurangi X bar atau rata-rata. Nah, rata-rata dari X ini adalah 10. Dan rata-rata dari Y adalah 13. Didapat dari 80 dibagi total datanya ini ada 8, 10. Kemudian untuk rata-rata Y sama dengan 104 dibagi 8, yang hasilnya 13. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil X kecil dan Y kecil ini. Dan kalau kita jumlahkan, itu hasilnya 0. Kemudian kita perlu tabel X kuadrat, yakni min 8 dikuadratkan dan seterusnya. Kemudian tabel Y kuadrat, yakni min 10 kuadrat dan seterusnya. Jumlah dari X kuadrat 186, jumlah dari Y kuadrat 296. Kemudian kita perlu tabel satu lagi yakni
X kecil dikali Y kecil ya. Ini huruf kecil. Maka berarti min 8 dikali min 10 dan seterusnya. Dan total dari X dikali Y adalah 234. Kemudian kita masukkan ke rumus yang pertama, yakni R sama dengan sigma XI dikali YI dibagi akar dari sigma XI kuadrat dikali akar dari sigma YI kuadrat. Di mana sigma XI dikali YI-nya 234 dibagi akar dari XI kuadrat. Ada 186 dikali akar 296. Maka diperoleh hasil R sama dengan 0,997. Kemudian untuk penyelesaian menggunakan rumus yang kedua, kita bisa langsung memasukkan nilai datanya tadi, X dan Y-nya. Kemudian kita perlu kolom X kuadrat, kolom Y kuadrat, dan kolom X dikali Y. X kuadrat ini diperoleh dari 2 kali 2 dan seterusnya. Y kuadrat diperoleh dari 3 kali 3 dan seterusnya. Kemudian ini X dikali Y, 2 kali 3, 6, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan ke rumus korelasi yang kedua, R sama dengan N dikali sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, kemudian kita masukkan N-nya total data kan ada 8. Kemudian sigma X dikali Y 1274 dikurangi sigma X 80, sigma Y 104 dibagi akar dari N. N-nya 8 dikali sigma X kuadrat 986 dikurangi sigma X dikuadratkan berarti 80 kuadrat. Dikali akar dari 8 dikali 1648 dikurangi 104 kuadrat. R sama dengan 1872 dibagi 38,5746 dikali 48,6621. Maka diperoleh hasil R sama dengan 0,997. Nah, penghitungan R untuk rumus yang kedua dengan yang pertama ini menghasilkan angka yang sama. Tapi nanti bisa juga menghasilkan angka yang berbeda, cuma itu merupakan error atau kesalahan dalam pembulatan saja. Kemudian ada interval koefisien. Nah, di sini kita akan mendapati R sama dengan 0,997. Berarti R ini berada pada rentan 0,80 sampai 1. Nah, ini menandakan bahwa tingkat keeratan hubungan antar variabel X dan Y tadi adalah sangat kuat. Dan dari nilai R tersebut, kita bisa mencari nilai KD atau koefisien determinasi, yaitu diperoleh dari R kuadrat. KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Maka KD sama dengan 0,997 dikuadratkan dikali 100%. KD nilainya 99,4%. KD bernilai 99,4% ini berarti bahwa sumbangan biaya iklan terhadap variasi hasil penjualan adalah 99,4%, sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan lain. Korelasi rank Spearman. Metode korelasi rank atau peringkat Spearman digunakan apabila pengukuran kualitatif secara eksak sulit atau tidak mungkin dilakukan. Dalam mengukur koefisien korelasinya, hanya diisyaratkan bahwa pengukuran kedua variabelnya sekurang-kurangnya dalam skala ordinal, sehingga individu-individu yang diamati dapat diberi peringkat dalam dua rangkaian yang berurutan. Jika terdapat dua kelompok data observasi sampel dengan jumlah N1 dan N2 yang sama, maka koefisien korelasi rank Spearman yang dinotasikan dengan RS dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu
RS sama dengan 1 dikurangi sigma dari DI kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N per N dalam kurung N kuadrat min negatif 1, di mana D merupakan perbedaan setiap pasang rank N menuju jumlah pasangan. Berikutnya yaitu langkah-langkah dalam menghitung koefisien korelasi rank Spearman dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Nilai pengamat dari dua variabel yang akan diukur diberi peringkat. Bila nilai pengamat yang sama, maka dihitung peringkat rata-ratanya. Kedua, setiap pasang peringkat dihitung perbedaannya atau D. Yang ketiga, perbedaan setiap peringkat tersebut dikuadratkan dan kemudian dihitung jumlahnya. Keempat, menghitung koefisien korelasinya. Contoh kasus, ada 8 orang calon tenaga penjual atau salesman yang diuji mengenai teknik penjualan. Setelah selesai diuji, mereka kemudian diberikan tugas untuk melakukan penjualan. Nilai uji X dan hasil penjualan Y tahun pertama disajikan dalam tabel berikut. Dari data tersebut, dicari koefisien korelasinya. Pemecahan kasus untuk menghitung RS dengan diperlukan lembar kerja worksheet sebagai berikut, di mana perhitungannya RS sama dengan 1 dikurangi 6 sigma dari DI kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N. RS sama dengan 1 dikurangi 6 dikali 4,5 dibagi 8 kali 8 kuadrat dikurangi 1. RS sama dengan 1 dikurangi 0,0536 sehingga RS menghasilkan 0,9464. Catatan. Yang pertama, nilai ujian Ali dan Firman adalah sama, yaitu 50, sehingga peringkatnya diperoleh dari rata-rata hitungnya. Keduanya menempati peringkat 7 plus 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Yang kedua, pada hakikatnya pemberian rank tersebut bisa dimulai dari nilai yang terbesar sampai dengan nilai yang terkecil atau sebaliknya. Tetapi pada umumnya dimulai dari nilai yang terkecil. Jika jumlah variabel yang memiliki pangkat yang sama tidak terlalu banyak, maka pengaruh terhadap hasil RS tidak terlalu besar, sehingga dapat diabaikan dan rumus di atas masih bisa dipakai. Tetapi jika jumlahnya terlalu banyak, rumus di atas harus mendapatkan sedikit perubahan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak jumlah variabel dengan pangkat yang sama terhadap hasil penjumlahan RS. Adapun rumus RS dengan modifikasi adalah sebagai berikut. RS sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma D kuadrat dibagi 2 akar sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat, di mana sigma X kuadrat sama dengan N pangkat 3 dikurangi N dibagi 12 dikurangi sigma Fx. Sedangkan sigma Y kuadrat sama dengan N pangkat 3 dikurangi N dibagi 12 dikurangi sigma Fy. F merupakan fungsi berkorelasi bagi tiap kelompok dengan pangkat yang sama dan dirumuskan sebagai berikut, di mana F sama dengan F pangkat 3 dikurangi F dibagi 12. Korelasi data kualitatif. Korelasi data kualitatif digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang berupa kategori-kategori. Misalnya, hubungan selera konsumen dengan letak geografis orang atau kepuasan kerja dengan pendapatan. Untuk mengukur kuatnya hubungan data kualitatif digunakannya kontingensi koefisien atau koefisien bersyarat. Koefisien kontingensi disebutkan dengan simbol CC, dinyatakan dengan rumus CC sama dengan akar X kuadrat dibagi X kuadrat min N. X kuadrat yaitu G-square, N yaitu besar sampel. Rumus G-square dengan dua kelompok dan dua kategori, yaitu X kuadrat sama dengan N dikali AD min BC kuadrat dibagi A
plus B dikali C plus D dikali A plus C dikali B plus D. Nah, selanjutnya selain rumus yang disebutkan tadi, ada beberapa rumus lain, di antaranya apabila terdapat sel yang berisi frekuensinya kurang dari 10, maka untuk mencari nilai C² atau S kuadrat dihitung dengan rumus berikut ini. S kuadrat sama dengan N atau jumlah sampel buka kurung AD dikurangi BC dikurangi N per 2 kuadrat. Apa bedanya di sini? Bedanya di sini hanya terletak pada N per 2 ini kalau sama yang rumus tadi. Nah, untuk selebihnya sama A plus B dikali C plus D dikali A plus C dikali B plus D. Selanjutnya, apabila ada kasus yang ada lebih dari 2 kategori, semisal besar, sedang, kecil, untuk mencari nilai C² dihitung dengan rumus berikut ini. S kuadrat sama dengan jumlah semua baris dan semua kolom frekuensi dari baris ke I kolom ke C dikurangi frekuensi teoritis baris ke I kolom ke C dibagi frekuensi teoritis baris ke I dan kolom ke C. Nah, untuk mencari frekuensi teoritis ini diperlukan rumus NI dikali NC dibagi N. Apa sih NI itu? NI jumlah sampel baris ke I dikali jumlah sampel baris ke C dibagi jumlah seluruh sampel. Selanjutnya, contoh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kesenangan karyawan dalam mengikuti senam SKJ. Dua kelompok tersebut adalah wanita yang disimbolkan dengan A dan pria yang disimbolkan dengan B, masing-masing 100 orang. Jadi totalnya di sini adalah 200 orang yang diwawancarai. Hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. Karyawan yang senang, perempuannya ada 80, laki-lakinya ada 60, di jumlah 140. Yang tidak senang, wanitanya ada 20, prianya ada 40, di total 60. Jumlah keseluruhan adalah 100 orang perempuan, 100 orang laki-laki, dan total seluruh orang diwawancara adalah 200. Carilah koefisien korelasinya. Pertama kita mencari X kuadrat dulu atau nilai C². Dengan rumus yang tadi, karena ini ada 2 kategori, berarti rumusnya N dikali AD dikurangi BC kuadrat per A plus B dikali C plus D, A plus C, B plus D. Nah, ini kita masukkan rumusnya. Jumlah total yang diwawancarai ada 200 dikali buka kurung 80 kali 40. AD itu yang mana? Ini AD, 80-nya ini yang A, D-nya yang 40. 80 kali 40 dikurangi 60 kali 20. Dikuadratkan. Per A plus B. A-nya ini 80, B-nya 60, dikali C plus D, 20 kali 40 dikali A plus C 80 kali 20 80 tambah 20 dikali B plus D 60 tambah 40. Setelah ditotal semuanya ketemulah 800 juta per 84 juta dibagi ketemulah hasilnya 9,5238. Nah, untuk mencari koefisien korelasinya menggunakan rumus CC ini, yaitu akar S kuadrat per S kuadrat plus 6. S kuadrat ini tadi nilai dari C² ini 9,5238 dibagi 9,5238 plus N. N-nya 200. Ketemulah hasilnya akar 0,0455. Tadi di akar ketemulah hasilnya 0,2132.